Saudari-saudaraku, sahabat-sahabat Rema yang terkasih, salam jumpa dalam edisi Renungan Harian hari Minggu tanggal 30 November tahun 2025 ini. Hari ini gereja merayakan hari Minggu Advent yang pertama. Dengan ini kita memasuki tahun baru liturgi, yaitu liturgi tahun A. Renungan saya hari ini akan bertitik tumpu pada ayat Injil Misa hari ini, ayat yang terakhir dari Injil Matius bab 24 ayat 44. Renungan ini saya beri judul Berjaga-jagalah dan siap siaga menyambut Tuhan. Saudari-saudaraku, untuk memulai renungan saya hari ini, saya ingin mengajak Anda untuk mencermati beberapa footage video yang akan saya sajikan berikut ini. Saya mengambil video ini pada tanggal 11 November. Waktu itu menunjukkan pukul 17.30, tapi suasana sekitar terasa gelap seolah-olah sudah memasuki pukul 8 atau 9 malam. Memang di bulan November, hari-hari terasa menjadi lebih pendek dan malam begitu cepat datang. Maka bagi orang Jerman, ketika mereka mendengar bacaan-bacaan Injil di minggu-minggu terakhir tentang perhatikan alam sekitar, perubahannya yang akan segera datang, kegelapan akan datang, dan seolah-olah akhir dunia sudah mendekat, mereka langsung bisa menangkap relevansinya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Musim dingin akan tiba, alam seolah-olah akan mati, tertidur, sampai nanti musim semi datang kembali. Kegelapan ini memunculkan kerinduan besar untuk melihat cahaya, untuk mendekat pada sumber kehangatan seperti api unggun atau tungku di dalam rumah, juga kehangatan di dalam hati. Maka orang senang duduk bersama bermusik atau berkumpul mendengarkan irama lagu yang teduh, supaya di dalam kegelapan itu hati mereka tidak menjadi ikut gelap, melainkan tetap disinari dengan harapan dan kehangatan. Kegelapan dan hari yang menjadi terasa pendek itu menjadi kode alam bagi mereka supaya segera bersiap-siap. Musim dingin akan tiba. Persiapkanlah segala sesuatunya supaya kalian bisa bertahan hidup sampai musim semi datang. Memangkas pepohonan, tanaman liar, semak-semak atau pagar tanaman di sekeliling rumah menjadi ritual wajib yang harus dilakukan orang-orang yang hidup di daerah subtropis ini. Karena cabang-cabang dan ranting-ranting pohon yang rapuh ketika nanti menerima beban tumpukan salju yang turun bisa berpotensi mencelakakan orang-orang yang kebetulan ada di bawahnya. Dan betul, seminggu sesudah saya melakukan pembersihan sekitar rumah pasturan, salju turun. Pohon-pohon berdiri tanpa dedaunan, alam menjadi kelihatan bersih dan terbuka. Pandangan kita ke cakrawala menjadi sangat luas, terbentang. Dunia terasa menjadi lebih bersih. Alam masuk ke dalam mode hening, menunggu, menanti musim semi tiba, dan mereka memunculkan pucuk-pucuk daun yang baru, burung-burung yang berkicau, penuh sukacita, penuh harapan. Alam subtropis ini mengajarkan kepada saya secara mengagumkan
makna Advent dan Natal, berani memasuki mode hening sunyi, menantikan kedatangan cahaya yang bersinar, yang gemerlap dari langit, Yesus Kristus yang lahir ke bumi, Allah yang menjadi manusia, cahaya bintang yang menerangi kegelapan di tengah malam dan menyorotkan harapan bagi keselamatan manusia. Orang-orang yang hidup di daerah subtropis yang mengalami pergantian musim 4 kali dalam setahun memang dipaksa oleh alam untuk selalu siap sedia dan berjaga-jaga menghadapi perubahan musim itu. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang cekatan, orang-orang yang disiplin, orang-orang yang berpikir ke depan, karena mereka biasa menghadapi perubahan yang begitu cepat di dalam iklim mereka, di dalam dunia yang mereka hidupi. Bagi kita yang hidup di daerah tropis, yang kurang lebih selama setahun itu iklim dan cuacanya sama, kalaupun ada perubahan, tidak ada perubahan yang begitu tragis dan dramatis, kecuali ada bencana alam. Tetapi bukan berarti kita lalu tidak mempunyai dasar untuk berjaga-jaga, untuk waspada akan hari-hari yang kita lalui. Ada pemeo yang berkembang saat ini di masyarakat, di media sosial, yang berkata kemalangan itu tidak mengenal hari. Suatu saat akan datang kepada siapapun yang tidak siap dan tidak berjaga-jaga, bahkan mungkin bagi mereka yang sudah bersiap siaga untuk itu. Tetapi di sisi lain, saya juga boleh berkata, keberuntungan tidak menunggu kalender. Artinya, sikap berjaga-jaga, sikap waspada itu juga akan tetap menolong kita, menjaga kita ada dalam keselamatan. Dan terutama ketika kita berpegang teguh pada Tuhan, kita selalu mendekatkan diri pada Tuhan. Berkat-berkat-Nya, bimbingannya, perlindungannya akan menyertai kita juga. Pesan berjaga-jaga, pesan waspada ini terutama sangat ditekankan dan mengiringi kita untuk memasuki masa Advent ini. Hari-hari Advent ini adalah hari-hari yang dikhususkan bagi kita untuk mempersiapkan diri dan menantikan Tuhan yang datang menjelma menjadi manusia dalam diri bayi kecil Yesus Kristus yang dilahirkan oleh Bunda Maria. Bagaimana kita akan mengisi hari-hari penantian ini? Ada dua macam cara orang menunggu atau menanti, cara yang pasif dan cara yang aktif. Cara yang pasif tentu saja tidak melakukan apa-apa, pokoknya menunggu sampai harinya datang. Cara yang aktif adalah kita membuat sesuatu supaya kita bisa lebih siap, bisa lebih memberi makna, memberi isi di hari-hari penantian ini. Hari Natal akan selalu sama tahun demi tahun kalau kita tidak memberi isi baru, kita tidak memberi makna yang baru untuk perayaan itu. Untuk itulah hari-hari Advent ini disiapkan untuk kita, disediakan untuk kita. Kita bisa mengisi dengan refleksi akan hari-hari yang lalu, bagaimana iman kita akan penjelmaan Tuhan menjadi manusia, bagaimana penjelmaan itu bisa mewarnai juga sikap dan perilaku kita, cara memandang kita akan dunia dan manusia di sekitar kita. Kalau hari-hari ini kita isi dengan cara itu saja, kita akan mendapat banyak hal baru dan Natal akan menjadi lebih bermakna. Untuk memulai masa-masa penantian, masa-masa menunggu kedatangan Tuhan di hari-hari Advent ini, saya ingin memohonkan berkat untuk Anda dari keluarga Kudus Nazaret supaya membimbing, menyertai
dan mendoakan saudari-saudaraku supaya kita bisa bersama-sama memaknai masa Advent ini dengan lebih dalam dan bisa merayakan Natal dengan lebih penuh sukacita. Yesus Maria Yusuf, terangilah kami, lindungilah kami, selamatkanlah kami. Amin. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.